Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, kita semua jumpa lagi dengan saya Amr Hussein di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TWK CPNS, khususnya soal yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Di sini kita akan menyajikan 10 nomor soal ya, dengan rincian 5 nomor akan kita bahas dan 5 nomornya kita akan jadikan oleh-oleh seperti biasa. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasa ya, teman-teman semua, saya tidak langsung membahaskan soal-soalnya ya. Saya memberikan kesempatan kepada teman semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kita beri waktu durasi 10 detik. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan tidak cukup waktunya, bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Oke, saya jalankan waktunya untuk nomor 11 ini. Selamat mengerjakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba kita perhatikan di sini soalnya. Di sini soalnya berkaitan dengan hak asasi manusia ya. Jadi hak asasi manusia itu merupakan adalah hak fundamental. Jadi di sini dikatakan hak asasi ini merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, di sini ditanyakan ya, contoh hak asasi dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip kebebasan individu ya. Jadi di sini kita cari contoh yang berkaitan dengan hak asasi tapi berkaitan dengan prinsip kebebasan individu. Pada dasarnya memang hak asasi manusia itu adalah identik dengan kebebasan individu ya. Nah, yang mana jawaban di sini yang benar? Ya, jawaban yang tepatnya di sini adalah delta ya, yaitu memilih agama sesuai dengan keyakinan. Nah, di sini penjelasannya, memilih agama ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang paling dasar ya. Setiap individu ini memiliki hak untuk percaya atau tidak percaya pada suatu agama. Dan ini sudah diatur dalam banyak konstitusi ataupun deklarasi hak asasi manusia. Lalu kalau misalkan kita pilih A, B, C, E, ini kita jelaskan secara singkat ya. Kalau bagian alfa, yaitu memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini tidak termasuk dalam hak asasi. Kenapa? Karena dalam memilih pekerjaan itu masih dipengaruhi yang namanya kesempatan ataupun kemampuan. Jadi bukan landasan dari kebebasan individu ya. Nah, kemudian bagian bravo, menjual mobil pribadi, ini saya rasa tidak berkaitan ya. Ini hanya lebih berkaitan dengan hak milik seperti itu. Ya. Kalau bagian Charlie, memilih sekolah sesuai dengan kemauannya ya. Kebebasan ini tapi dipengaruhi oleh kemampuan ataupun kesempatan ya, mirip dengan bagian alpha ya. Kalau bagian error, menjahitkan baju sesuai dengan selera penjahit. Nah, ini sebenarnya lebih berkaitan dengan bagaimana pilihan personal seseorang ya, tetapi tidak sama dengan bagaimana kebebasan beragama yang lebih berhubungan dengan konteks hak asasi manusia ya. Oke, jadi jelas untuk nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, oke, sudah ya. Nah, di sini soalnya patriotisme adalah sikap yang mencerminkan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Oke, jelas ya. Nah, yang diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata tentunya. Nah, di bawah ini beberapa ciri patriotisme, kecuali yang bukan ya. Ini saya kira cukup jelas ya untuk nomor 12 ini. Kita cari yang tidak termasuk dari sikap yang mencerminkan ciri dari patriotisme. Kalau bagian alfa yang mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan ini termasuk ya. Kemudian cinta tanah air dan rela berkorban. Ini juga termasuk ya. Kemudian termasuk dari ciri patriotisme. Kemudian bagian Charlie memperjuangkan otonomi luas yang mengarah ke dalam bentuk federal. Ini bahaya ya teman-teman semua, karena bisa saja ini akan merusak dari tatanan persatuan dan kesatuan ya. Ini salah. Kemudian delta mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi. Ini termasuk dari sikap patriotisme. Kemudian error, mencintai persatuan dan kesatuan wilayah Nusantara. Ini juga termasuk dari ciri patriotisme ya. Nah, jadi di sini bagian Charlie penjelasannya sejelaskan secara singkat ya. Oke. Nah, di sini meskipun otonomi daerah penting ya,
ketika kita memperjuangkan otonomi luas yang berpotensi memecah belah atau mengarah ke bentuk federalisme, maka ini dapat bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, ya, yang merupakan bagian yang sudah terintegrasi dari yang namanya patriotisme. Nomor 13. Ya, silakan ya. Oke, coba diperhatikan ya di sini soalnya. Bersikap adil terhadap sesama merupakan salah satu nilai penting ya dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diwujudkan oleh setiap individu. Nah, hakikat dari sikap adil terhadap sesama adalah, ya, apa di sini jawabannya, teman-teman? Ya, jadi jawabannya di sini adalah ketika kita memberikan sesuatu yang menjadi haknya. Jadi sikap adil itu berarti bagaimana kita menghargai dan mengakui hak-haknya orang lain, ya. Ketika kita memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain, ini mencerminkan adanya prinsip keadilan. Ya, prinsip keadilan ini artinya kita menempatkan setiap individu pada posisi yang seharusnya. Kalau bagian berapa memberikan sesuatu yang dimintanya. Ini bisa saja tidak adil ya teman-teman semua ketika kita meminta ya apa yang diinginkan oleh orang lain ya. Nah, ini cenderung bersikap tidak adil. Kemudian sama ini memberikannya agar menjadi senang ya, agak mirip dengan bagian bravo. Membantu walaupun dengan rasa berat ya, meskipun ini sebenarnya ada unsur kebaikannya ya, tetapi ketika kita membantu orang lain dengan rasa berat, rasa tidak ikhlas ya, ini tidak mencerminkan sikap adil ya. Kalau bagian error, membantu jika masih saudara dekat. Nah, kebaikan ini yang menunjukkan ada rasa bias ya dalam membantu. Ya, karena ini ada persyaratan seperti itu ya. Ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan ya yang seharusnya kita lakukan untuk semua orang. Seperti itu. Nah, oke, ini salah ya. Nomor 14 ya, silakan dipahami dulu ya. Oke, waktu habis ya, coba diperhatikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Pancasila ini harus diterapkan secara bijaksana untuk menjaga keharmonisan dan persatuan. Nah, yang berikut di sini, contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah delta ya, yaitu ketika kita mengambil hasil keputusan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Jadi musyawarah mufakat ini merupakan prinsip yang terkandung dalam Pancasila, ya, khususnya dalam sila keempat yang menekankan bagaimana pentingnya musyawarah untuk mencapai yang namanya kesepakatan, ya. Nah, kemudian mengambil keputusan secara musyawarah mufakat juga itu dapat membantu menjaga yang namanya keharmonisan dalam bermasyarakat, ya, karena semua pihak itu merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, kalau bagian opsi A bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk, ini sebenarnya penting ya. Ya, meskipun ini penting juga, tapi ini lebih hanya kepada proses ya, bukan hasil dari pengambilan keputusan. Ya, bagian bravo mempertimbangkan pendapat orang yang lebih tua. Ya, ini memang ya mengandung kebaikan juga ya, tapi ini hanya lebih menunjukkan penghormatan, tetapi tidak selalunya mencakup dari prinsip musyawarah yang melibatkan semua pihak ya. Kalau bagian Charlie, menerima perbedaan pendapat. Ini sikap yang baik ya, tetapi tidak cukup menggambarkan tindakan bijaksana dalam pengambilan keputusan ya. Kalau bagian error, usul dan pendapat orang lain perlu dipertimbangkan. Ya. Ini juga baik ya, tetapi tidak mencerminkan tindakan yang nyata dalam pengambilan keputusan ya, seperti yang dilakukan dalam musyawarah mufakat. Oke, jelas ya untuk nomor 14. Next, nomor 15, saya jalankan waktunya, silakan. Oke, waktu habis ya, coba kita perhatikan. Chauvinisme. Ya, Chauvinisme ini merupakan sikap yang tidak mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, ya, karena cenderung dia mengutamakan kepentingan kelompok, ya, golongan, atau bangsa sendiri, ya.
secara berlebihan, ya. Nah, alasan utama sikap chauvinisme ini, ya, kenapa dilarang ya? Karena bertentangan dengan, ya, apakah dia bertentangan dengan makna isi pembukaan UUD, Pancasila, bunyi Ikrar Sumpah Pemuda, GBHN, ataupun prinsip nilai kemanusiaan, ya. Jawaban tepatnya di sini adalah bravo, ya. Jadi dia itu bertentangan dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi Pancasila itu menekankan pentingnya yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa, ya teman-teman, serta sangat menghargai yang namanya keberagaman. Chauvinisme ini cenderung mengutamakan satu kelompok atau bangsa secara berlebihan, ya, agak mirip-mirip dengan fanatik, ya. Nah, jelas ini bertentangan dengan sila ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap chauvinisme juga itu mengesampingkan hak dan martabat kelompok lain, ya, tentunya bertentangan dengan sila kedua, ya. Untuk kemudian bagian A, kalau bagian A itu dia cenderung meskipun ada unsur Pancasila di dalamnya, tapi udah ini hanya lebih berkaitan dengan hukum ya secara umum. Kalau bagian Charlie, bunyi Ikrar Sumpah Pemuda, apa yang ada di Sumpah Pemuda ini sudah termasuk, sudah include ya di dalam Pancasila. Kalau GBHN ini semacam dokumen kebijakan yang lebih bersifat teknis ya, tidak begitu merepresentasikan ya dari nilai-nilai kepribadian bangsa. Kemudian bagian error, ya, prinsip nilai kemanusiaan bangsa Indonesia ini penting, tetapi ya Pancasila secara keseluruhan ini lebih tepat menggambarkan kepribadian bangsa dan nilai-nilai yang harus dipegang ya, seperti itu. Oke. Nah, tuntas 5 nomor ya. Untuk 5 nomor berikutnya saya berikan kesempatan kepada semua untuk mencoba mengerjakan ya di luar. Ya, ini oleh pertama ya teman-teman semua, silakan dicoba-coba dipahami ya, kemudian dikerjakan. Oleh kedua adalah yang ini teman-teman. Ya, silakan dipahami, dikerjakan, didiskusikan. Ini ya. Ini tidak promosi teman-teman semua ya, ini hanya menyampaikan ke jalan yang lurus ya. Kalau misalkan semua mau try out, bisa akses linknya, nanti kita sertakan di bagian deskripsi video ya, di bawah. Masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Kemudian ini oleh ketiga ya. Kemudian oleh keempat adalah yang ini, nomor 19. Dan oleh terakhir adalah nomor 20 ya. Jadi saya berharap semua men-share video ini ya, dikerjakan dengan penuh semangat ya, dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar, di bagian komentar di bawah video ini. Nanti kita koreksi, berikan kunci jawabannya. Oke, sekarang untuk sementara sampai di sini dulu ya. Ini sangat singkat, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.